Hai adik-adik, jumpa lagi dengan DNA Kids. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Pastinya siap Kak Yefri. Yuk adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom Kak Susan. Shalom Kak Yefri. Serius sekali? Sedang apa Kak Susan? Oh iya nih Kak, aku lagi bingung. Bingung karena apa Kak Susan? Jadi gini Kak Yefri, aku punya teman. Nah dia itu minta tolong kepada aku untuk pesan sepatu di online shop nih Kak. Terus dia minta sepatunya itu bermerek dan harus yang original alias yang asli Kak. Tapi waktu saya cek di online shop nih Kak, ternyata banyak sekali toko yang menuliskan bahwa barangnya itu original alias asli itu Kak Yefri. Dengan harga yang berbeda-beda nih Kak. Tetapi gambar produknya sama semua. Jadi aku bingung deh. Memang begitu tuh Kak Susan, zaman sekarang ini kakak harus berhati-hati jika mau membeli barang. Sangat sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu Kak. Shalom kakak, sedang apa? Shalom Keina. Iya kakak lagi bingung nih membedakan mana barang yang asli dengan barang yang palsu. Karena barangnya semuanya kelihatannya sama di online shop dan harganya berbeda-beda. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita kita mau memulai ibadah kita hari ini ya adik-adik. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita mau awali ibadah kita hari ini di dalam doa. Ayo adik-adik ambil sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online kami hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar juga kami akan memulai ibadah kami hari ini Bapa. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap apa yang kami lakukan biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And now we'll see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And now we'll see how great is our God. Age to age He stands true, and time is in His hand. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb.
Adik-adik, yuk ambil catatan dan Alkitab kita. Lalu duduk yang manis ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Efri, jadi sebaiknya aku beli yang mana nih Kak? Jadi bingung deh mana yang asli. Kak, mamaku pernah berkata, jika mau beli barang yang asli, harus di tokonya langsung. Nah, benar sekali tuh Kak Susan. Jadi sebaiknya kakak beli langsung ke tokonya. Oh iya juga ya Kak Efri. Oke deh kalau begitu. Nanti saya infoin teman saya aja untuk membeli langsung di tokonya. Ternyata kita tidak boleh sembarangan ya Kak Efri. Kita tidak boleh sembarang percaya dengan apa yang ditawarkan di online shop ya Kak. Benar Kak Susan. Sebaiknya teliti dulu sebelum kita membelinya. Oh iya, saya jadi ingat nih dengan sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan di dalam Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ayo kita lihat videonya. That was a lot of work, but I like planting good seeds in my garden. And now it's time for bed. Nighty-night. Waktu dia sedang tidur, ada orang jahat diam-diam datang ke kebunnya. See this garden? Well, I'm going to wreck it. I'm going to ruin it. I'm going to plant some big, bad, ugly weeds. Beberapa minggu kemudian, tanaman-tanaman di kebun itu bertumbuh besar. Master! Oh, Master! 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 What is it? Didn't you plant good seeds in your field? Why, yes. Yes, I did. And you didn't plant anything but good seed? Yes, of course. I only planted good seed. Well then, I think you better have a look. Oh. Where do you think all these weeds came from? An enemy did this. That's me. Do you want us to go in and pull up all the weeds? No. No? No? No. You see, if you pull up the weeds, you might pull up the good plants too. Let them grow up together, and at harvest time, when they are fully grown, I will say to the workers, pick out all the weeds, tie them together, and burn them. But the good wheat, well, the good wheat, put it in my nice big barn. Jadi, si pemilik ladang tidak mau mencabut ilalang yang tumbuh di sekitar gandumnya ya Kak? Benar sekali Keina, karena ilalang dan gandum itu mirip sekali. Sangat sulit dibedakan jika kita tidak memperhatikannya dengan baik. Kakak akan tunjukkan mengapa sulit membedakan ilalang dengan gandum. Ayo kita lihat video yang berikut ini. What we've got on the outside for sure. This is annual ryegrass. Annual ryegrass, it grows with a little bit at the bottom. It grows up with a stem, right? But then you can see the top. You can see the fruit of this ryegrass. It's a pretty standard grass seed. Now, right over here next to it, and there's some more wind for you, we've got, look, this is wheat. Look at the fruit. You can tell it's wheat because of the fruit. So you can see the stem, the base, whenever this guy actually starts coming up from the ground, they look the exact same. The annual ryegrass and the wheat, they look the exact same. It's not until
they put on the head. It's not until they bear fruit. Waduh, Kak Yefri, ternyata ilalang dan gandum itu sangat mirip ya, Kak? Iya, Kak Susan. Benar juga apa yang dikatakan oleh pemilik ladang. Jika ilalangnya dicabut pada waktu daunnya masih hijau adik-adik, maka gandumnya bisa ikut tercabut juga. Iya, Kak Susan. Karena itu Tuhan Yesus memberikan penjelasan perumpamaan ini di Matius 13 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-43 nih Kak Susan. Ayo kita baca ya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Oke. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keratakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi, yang menaburkan benih baik itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan Allah atau semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang menaburkan lalang adalah si jahat atau iblis. Dan lalang itu adalah anak-anak si jahat atau iblis. Jadi, selama kita masih di dunia ini, berarti di dekat kita juga ada anak-anak si jahat ya, Kak? Benar sekali, Keina. Karena itu kita harus hati-hati nih Kak Susan dengan apa yang kita lihat dan lakukan setiap harinya. Kak Yefri, bukannya apa yang kita lakukan setiap hari itu namanya gaya hidup ya, Kak? Iya, betul sekali Kak Susan. Gaya hidup kita menentukan apakah kita anak-anak kerajaan Allah atau anak-anak si jahat. Jika kita anak-anak Allah, maka gaya hidup kita pasti sesuai dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika gaya hidup seorang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka pasti orang itu adalah anak si jahat nih Kak Susan. Bagaimana kita tahu jika seseorang itu anak si jahat, Kak? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10 adik-adik. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, anak-anak si jahat pastinya senang melakukan apa yang dilakukan oleh si jahat nih Kak Susan. Iya, Kak Yefri. Mereka mencuri sukacita orang lain atau mencuri barang milik orang lain. Mereka juga senang merusak dan membuat orang lain menderita nih Kak Susan. Bahkan mereka akan mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang jahat seperti yang mereka lakukan. Karena itu kita harus berhati-hati sekali dengan apa yang kita lihat di televisi atau gadget hari-hari ini. Terkadang adik-adik, kita sulit loh untuk membedakan mana nih yang baik atau yang tidak baik untuk kita lihat. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang meniru apa yang dilakukan seseorang di media sosial. Misalnya, gaya berbicara seseorang, gaya menari orang lain, atau bahkan gaya rambut pun ada yang ditiru oleh banyak orang loh. Padahal yang sedang populer atau yang sedang trending nih adik-adik, itu belum tentu benar loh menurut firman Tuhan. Aduh, aku jadi takut, Kak. Aku takut gaya hidupku salah dan nanti aku menjadi seperti ilalang yang dibakar dalam api.
Jangan takut Keina. Seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi. Bagaimana sih kalau kita mau membeli barang yang asli? Pasti kita harus mencari toko atau tempat di mana barang itu dibuat, bukan? Ya betul Kak Yefri. Nah adik-adik, begitu pula dengan gaya hidup kerajaan Allah. Jika kita ingin selalu memiliki gaya hidup kerajaan Allah, maka kita harus kenal dulu nih kepada sang pemilik kerajaan Allah itu sendiri. Siapakah dia? Tuhan Yesus pastinya Kak Susan. Ya betul sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Karena itu kita harus selalu berdoa, atau yang disebut dengan kata pray dalam bahasa Inggris. Iya Kak Susan, untuk apa kita mencari gaya hidup dunia saat ini kalau nanti malah membuat kita menjadi seperti anak-anak si jahat? Iya Kak Yefri, adik-adik yang di rumah, berdoa atau pray adalah satu-satunya cara agar kita bisa selalu terhubung atau melekat kepada Tuhan. Selain itu adik-adik, kata pray memiliki pengertian kata yang keren loh di setiap hurufnya. Nih, huruf yang pertama yaitu P. Itu berarti praise. Setiap hari kita tidak lupa untuk memuji kehebatan dan kebesaran Tuhan Yesus. Lalu ada kata R, yaitu repent. Artinya kita harus bertobat dan memohon ampunan kepada Tuhan saat kita berdosa atau melakukan sesuatu yang salah. Lalu huruf selanjutnya yaitu A. A itu ask. Artinya kita meminta dan menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita perlukan. Dan huruf yang terakhir Y yaitu yield. Artinya kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap harinya dan percaya kepada tuntunan Tuhan. Kakak yakin dan percaya jika kita melakukan pray, maka kita pasti akan selalu memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Amin Kak Susan. Ayo adik-adik di rumah jangan lupa kita lakukan pray. Yaitu praise, repent, ask, and yield. Setiap hari ya, karena ini adalah gaya hidup kerajaan Allah. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhannya dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah adik-adik, kita juga sudah mendengarkan ayat hafalan. Sekarang waktunya kita untuk pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama dari Kak Yefri. Pertanyaan pertama Kak Yefri. Oke, pertanyaan pertama adalah siapakah yang menabur benih baik dan siapakah yang menabur lalang? Harusnya adik-adik semua tahu nih Kak Yefri. Kalau gitu, langsung aja kita ke pertanyaan kedua dari Kak Susan. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari pray dalam cerita kita hari ini? Ayo apa? Apa ya? Nah, yang sudah tahu jawabannya, ayo kirimkan jawaban adik-adik ke Instagramnya DNA Kids atau WhatsApp grupnya DNA Kids. Kakak tunggu ya. Nah adik-adik, yuk segera persiapkan peralatan kita, baik itu gunting maupun lem, karena sekarang kita akan bersama-sama beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, Concord, pilih warna cerah tapi jangan warna putih ya. Penggaris, spidol, gunting, krayon. Concordnya kita tekuk jadi dua bagian, sama besar, sama panjang. Tulis kata paspor di bagian depan atas. Nah, ini kan halaman depannya tadi adik-adik. Halaman kedua yang di sini kita mau buat data pribadi yang ada di paspor. Ini adalah paspor warga kerajaan sorga.
Nah, kira-kira ini kita buat pas foto ya. Ini ukurannya 3,5 lebarnya nih, dari sini ke sini 5 cm. Ini ada jenis, nama lengkap, tanggal lahir, tanggal pengeluaran, nomor paspor, kita isi kelamin, tempat lahir, tanggal expired paspor, dan kantor yang mengeluarkan. Oke. Ini kakak tulis sesuai dengan yang mirip di paspor ya adik-adik ya. Seperti ini. Oke. Nah, kita mau isi ya. Ini jenisnya diisi P. Ini kode tinggal isi KOG, ini nomor paspornya K255183333. Ya, jenis kelamin kalian isi salah satu, male or female. Nama lengkap di sini tulis, nah kakak tulis nama kakak Ardian ya. Ya, di sini tanggal lahir, kalian isi tanggal lahir kalian ya. Ya, misalnya contoh tanggal lahirnya tanggal 1 bulan Februari, misalnya adik-adik lahir tahun 2012. Nah, kalian isi seperti ini ya. Contohnya tempat lahir misalnya Jakarta. Nah, tanggal issued, tanggal paspor ini dikeluarkan, kita isi. Nah, expired date-nya kapan? Tidak ada expired ya, ini paspor selamanya. Kantor yang mengeluarkan, kantor imigrasi surga, kita isi. Nanti kalian kalau ada foto boleh diisi foto ya di sini. Nah, di sebelah sini kita tulis seperti ini, pray, press, repent, as, ill. Lalu kita hias. Ya, adik-adik boleh hias, kasih warna menggunakan krayon atau pensil warna atau spidol warna. Nah, ini contoh punya kakak adik-adik. Seperti ini hiasannya. Nah, ini juga kalian bisa isi hiasan pakai peta apa aja. Peta Israel, peta tanah perjanjian. Nah, di bagian belakang juga bisa isi DNA kit adik-adik. Seperti ini contohnya ya, DNA kit. Logo DNA Kit. Nah, kakak ada versi bagusnya adik-adik. Seperti ini, kakak udah cetak. Jadi, seperti ini. Nanti kalian tinggal isi. Cara mendapatkannya gampang. Kalian bisa minta papi mami untuk ambil di GBI Purinda atau House of Blessing. Ya adik-adik ya. Nah, atau kalian bisa datang ibadah onset. Nanti minta sama kakak. Kakak akan kasih selama persediaan masih ada. Atau adik-adik bisa request ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Mesbah keluarga adalah gaya hidup orang percaya yang perlu dilakukan setiap hari. Di mesbah keluarga, anak belajar berdoa, sharing firman Tuhan, dan belajar bersaksi. Ajak anak sharing apa yang mereka rasakan saat melakukan mesbah keluarga, dan berikan kesempatan kepada anak untuk mendoakan anggota keluarga yang lainnya. Hal ini mendorong anak untuk berani bersaksi dan berani mendoakan orang lain. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik dan di layar televisi adik-adik ada QR code. Boleh minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Tolong supaya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Christ is my reward.
ibadah kami hari ini. Semoga firman Tuhan yang kami dengar dapat bertumbuh di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami. Semoga semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan dan semoga Tuhan memberikan kesehatan untuk mereka selalu. Kalau ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kami berdoa untuk Opa Niko dan Opa Samuel. Semoga Tuhan memberikan hikmat untuk menggembalakan gereja kami. Juga untuk keluarga Opa Niko dan Opa Samuel, semoga Tuhan memberikan kesehatan dan semoga Tuhan sertai mereka selalu. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu dan keluarganya. Semoga Tuhan berkati mereka dan memberikan kesehatan untuk mereka selalu. Juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk bangsa kami dan semoga Tuhan jauhkan dari segala kuasa yang jahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah sukacita, damai sejahtera yang melingkupi adik-adik apapun dan dimanapun adik-adik berada. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetapi jangan bersedih ya, karena apa Kak Yefri? Karena kita akan ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.